Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo saat ini. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sebagian firman Tuhan pada renungan kali ini. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca dari Mazmur pasal ke-63. Mazmur pasal ke-63 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu Saudara tahu hewan ini? Ya. Mungkin sebagian dari kita tidak tahu apa hewan ini, karena memang hewan ini tidak berasal dari daerah kita. Hewan ini bernama Palingenia longicauda atau sering disebut dengan Tisa flower. Serangga ini adalah salah satu serangga purba yang telah ada 200 juta tahun yang lalu, dan sama seperti namanya Tisa flower. Saat ini hewan ini berhabitat di Sungai Tisa yang terletak di negara Ukraina, Hungaria, Serbia, dan Rumania. Yang menarik dari hewan ini, setiap bulan Juni di Sungai Tisa, tempat di mana habitat Tisa flower ini, mereka berterbangan di atas permukaan air. Jadi sepanjang Sungai Tisa itu dipenuhi dengan Tisa flower ini, serangga Tisa ini. Tapi di balik keramainya Tisa flower ini ada salah satu hal yang lebih menarik, bahwasannya serangga Tisa flower ini hanya memiliki waktu hidup 3 jam saja. Jadi dalam waktu 3 jam ini mereka melakukan tugasnya, yaitu mencari pasangan untuk berkembang biak. Jadi dalam waktu yang singkat, Tisa flower ini menggunakan waktu mereka dengan semaksimal mungkin. Hanya usia 3 jam. Mereka setelah menetas dari telur-telur mereka langsung berkembang biak, mencari pasangan, kemudian mereka harus mati. Jadi mereka melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa mereka lakukan dalam waktu yang singkat itu, yaitu di mana mereka mempertahankan spesies mereka agar tidak punah. Nah, dari serangga Tisa ini kita dapat bertanya dan belajar bagi diri kita sendiri. Bagaimanakah kita dengan setiap waktu kita? Apakah kita sudah menggunakannya dengan semaksimal mungkin, yang sesuai dengan tugas dan panggilan hidup kita, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur pada bacaan kita menunjukkan bahwa ia begitu merindukan Allah di dalam kehidupannya. Pemazmur menyatakan bahwa dirinya seolah-olah seperti tanah yang kering dan tandus. Ia merasakan bahwa ia membutuhkan air yang dapat menyegarkan dirinya, yaitu Allah sendiri. Bahkan ia mengatakan bahwa ia akan memberikan dirinya untuk terus memegahkan Allah, untuk terus memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Belajar dari Tisa flower tadi yang waktunya hanya singkat,
3 jam, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin. Bagaimana dengan kita yang memiliki waktu yang lebih banyak? Dalam satu hari pun kita punya 24 jam. Tapi apakah kita sudah melakukan tugas hidup kita, panggilan hidup kita dengan semaksimal mungkin? Yaitu datang kepada Tuhan di dalam setiap kesempatan hidup yang kita miliki. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah hidup di dalam persekutuan di gereja. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Mungkin memang banyak sekali kesibukan yang kita jalani di dalam kehidupan kita, pekerjaan, atau mungkin studi dan lain sebagainya yang menyita banyak waktu kita. Tapi mari kita lihat kembali diri kita, melihat kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah rindu atas merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita melalui saat-saat pribadi yang kita jalani untuk Tuhan, di dalam persekutuan-persekutuan yang kita lakukan kepada Tuhan, sama seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Apakah kita sudah merasa diri kita kering dan tandus, yang membutuhkan cinta kasih Allah, membutuhkan sapaan Allah di dalam kehidupan kita? Dan semua itu bisa kita peroleh, kita dapatkan melalui waktu kita yang kita sediakan bagi Tuhan. Karena di dalam waktu kita bagi Tuhan, kita boleh merasakan kekuatan, kita boleh merasakan cinta kasih Allah. Terlebih lagi di dalam persekutuan-persekutuan di gereja, yang mana persekutuan menjadi suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam persekutuan kita dapat merasakan rasa solidaritas, kita dapat merasakan rasa saling menopang satu dengan yang lain dan saling berbela rasa. Yang kadangkala mungkin kita mengalami berbagai pergumulan di dalam hidup kita, persekutuan di dalam Tuhan bersama orang-orang beriman dapat menolong kita, dapat saling membagikan kekuatan, dapat saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan dan penguatan di dalam Tuhan. Mari kita terus merasa rindu kepada Allah, haus kepada Allah, seperti yang dihayati pemazmur pada bacaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.